بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مجيب عند السميع القريب ذاك المشير اللطيف وانظر إلى مؤمنين Selanjutnya pada malam hari ini sama-sama kita akan bahas tema surat Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha وقال الإنسان بعدها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهاها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Surat Al-Zalzalah termasuk dalam surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah. Satu pendapat surat Al-Zalzalah ini termasuk surat Madaniyah, surat yang diturunkan di kota Madinah. Jadi surat Al-Zalzalah ini ada 8 ayat, menerangkan tentang dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Kemudian bumi akan menjadi saksi atas perbuatan manusia. Semua amal sekecil apapun akan ada perhitungannya di sisi Allah, dan anjuran untuk memperbanyak amal soleh dan menjauhi maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bahasa terjemahannya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan dahsyat, idza burikat harakatan syadidatan. Ketika bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat, yang diguncang itu inti daripada bumi. Kalau rumah itu berarti fondasi yang diguncang. Ini bukan 5 skala Richter, 7 skala Richter, lebih mungkin 100 kalau betul. Kapan terjadinya bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat ini? Tuhari dan kiamisa, ketika hari kiamat tiupan sangkakala yang pertama. Karena dari hatta yatakassaru kullu syai'in 'alaiha. Segala sesuatu yang ada di atasnya ataupun yang ada di kandungnya semuanya hancur berantakan. Setelah bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat, Allah berfirman, wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang ada di kandungnya. Ai ma fi jawfiha minal amwati wad dafain. Jadi bumi ini merasa berat dengan apa yang dikandungnya. Al-ardu dalam kajian bahasa itu termasuk kalimat muannas, padahal nggak ada tanda-tanda muannas. Muannas itu bahasa Indonesianya termasuk sifatnya perempuan. Biasanya kalau ada kalimat belakangnya ada ta'mar buto, berarti dia termasuk muannas, seperti al-madrasatu, Fatimatu,
maghfiratu, rahmatu. Nah, itu masuk golongan muannas, tapi ini nggak ada al-amru, nggak ada tamakuto. Kenapa? Karena bumi itu ibaratkan seorang ibu yang di dalamnya terkandung berbagai macam makhluk. Di perut bumi itu ada manusia dari semenjak zaman Nabi Adam sampai sekarang yang dimakamkan, ada berapa juta. Bukan hanya manusia, jin juga ada di dalam bumi. Idza kanat al-maitu fi batanil ardi fa huwa sihlun laha, wa idza kana fawqaha fa huwa sihlun 'alaiha. Bumi mengandung manusia, jin, kemudian di dalamnya ada emas, ada perak, ada batu bara, ada tanah, air, pasir, semuanya. Kemudian juga di atasnya ada manusia, berpohon, bergunung, ada gedung-gedung yang tinggi. Jadi bumi sekarang itu merasa berat. Sehingga pada hari kiamat, tiupan sangkakala yang kedua, bumi mengeluarkan, memuntahkan segala sesuatu yang ada di dalam perutnya, termasuk adalah emas dan perak. Diriwayatkan dari Imam Muslim dan Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqiul ardu aflaza kabidiha amsalan usduni min az-zahabi wal fiddah. Bumi memutahkan yang ada di perutnya, diantaranya emas dan perak dalam bentuk bongkahan-bongkahan. Kemudian kata Nabi, datang orang yang pernah membunuh ketika dia hidup di alam dunia. Fayaji'u al-qatilu fayaqulu fi anna qataltu. Kata dia, dia membegal. Kemudian wayaji'u al-qatilu, datang lagi orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Fayaqulu fi anna qataltu rahimi. Katanya ini gara-gara ini juga nih saya memutuskan dari silaturahmi antara kakak dan adik, anak dengan orang tua, dengan kerabat yang tadinya akur jadi nggak akur gara-gara emas dan perak, atau gara-gara duit dari saudaranya. Bisa menyebabkan suami dan istri jadi berpisah, kemudian saudara jadi yang dari akur jadi nggak akur. Fayaji'u asyariku fayaqul fi hadza qata'tu yadi. Datang lagi orang yang pernah mencuri, kemudian dihukum dengan dipotong tangannya. Kata dia, gara-gara ini juga tangan saya dipotong. Semaya naudan wala ya'khudhu minhu syai'an. Kemudian dia minta bagian daripada emas dan perak tadi, tapi tidak diberikan. Jadi ayat yang pertama dan kedua menerangkan tentang dahsyatnya hari kiamat, ketika bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban berat yang ada di kandungnya. Kemudian ayat selanjutnya, waqala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Ayqala kullu fardin min afradil insani ma laha zulzilat. Kenapa nih bumi? Apa yang terjadi pada bumi ketika diguncang dengan guncangan yang dahsyat? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Allah berfirman, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan berita-berita. Di mana kita berpijak, di tempat mana kita duduk, kita berdiri, kita rebahan, baik di rumah kita, tempat kerja kita, tempat pertemuan kita, masjid kita, musola kita, semuanya akan memberikan kabar berita dan menjadi saksi bagi setiap manusia. Yauma idza zulzilat wa akhrajat tukhbiru bi akhbariha disuruh bima umila adanya min khairin musyadid. Apa yang dilakukan manusia
baik perbuatan baiknya atau perbuatan buruknya semua disampaikan oleh bumi. Wadhalika ma bilisan hal, ada kalanya dengan lisan hal, berarti perbuatan. Bisa jadi nanti bumi mencontohkan setiap manusia yang melakukan perbuatan yang ada di atas dirinya. Sehingga al-Ghazali adalah tazannurat au bilisanil maqal, atau bumi benar-benar bicara. Semua itu yang memerintahkan dan mengizinkan bumi berbicara tidak lain dan bukan adalah bi anna rabbaka awhalaha, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bi anna rabbaka awhalaha, karena sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepada bumi. Allah perintahkan bumi dan mengizinkan bumi untuk bisa berbicara, mengabarkan apa yang terjadi, apa yang dilakukan manusia di atas dirinya, dijengkal sejengkal daripada bagian bumi yang mana kita telah melakukan perbuatan apa, semuanya dikabarkan oleh bumi. Tubayyin akhbaraha birajfati wa zalzalati wa ikhrajil mauta, mengabarkan segala sesuatu, semuanya dibangkitkan, kemudian bumi bersaksi dan menyampaikan apa yang terjadi pada dirinya, sebagaimana di dalam surat Yasin yang sering kita baca. Segala sesuatunya nanti bisa berbicara, bukan hanya lisan saja yang bisa bicara, tapi nanti segala sesuatunya bisa berbicara, termasuk anggota tubuh kita. Sebagaimana di dalam surat Yasin yang sering kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana lisan dikunci, kemudian tangan menyampaikan apa yang dia perbuat, kaki juga menyampaikan apa yang dia perbuat, semua. Mata akan bisa berbicara, telinga akan bisa berbicara, badan, maluan, dan semua mengadu tentang kejahatan lisan. Lisan luar biasa, bisa sangat memberikan manfaat, juga bisa sangat menjerumuskan. Tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita ngadu kepada Allah tentang kejahatan lisan. Karena lisan ini kadang berbicara tidak sesuai fakta, tidak sesuai kejadian yang terjadi, yang nyata. Seperti ketika mata melihat di satu kejadian yang penting yang mesti disampaikan, lisannya bilang gak melihat, padahal matanya lihat. Kemudian ketika telinga mendengar satu kabar yang sangat penting yang mesti disampaikan, lisan gak mau nyampe, sembunyiin kabar tadi. Juga tangan, ketika tangan melakukan mungkin tanda tangan dengan satu kebijakan, si lisan bilang enggak. Jadi lisan bisa sangat bermanfaat, juga bisa sangat menjerumuskan, termasuk adalah bumi. Kita ini semua di dalam diri kita ini ada sebagian daripada bumi, sebagian daripada tanah. Allah ciptakan kita dari tanah yang mana? Saya kita sampaikan, kalau seandainya Allah ciptakan kita dari tanah Madinah misalkan, nah mau gak mau nanti kita akan mati dan meninggal di sana, dikuburin di Madinah. Kalau kita Allah ciptakan dari tanah Cijantung, nanti kita akan mati dan dikuburkan di pemakaman Cijantung. Kalau kita tercipta dari tanah misalkan kampung halaman kita di Garut, nah kita bakalan mati dan dikuburkan di tempat tanah mana kita diciptakan oleh Allah. Boleh jadi pas pulang kampung kemudian sakit meninggal dikuburkan di sana, atau ketika umroh meninggal dikuburkan di sana.
Kemudian Allah berfirman, yauma ini yasluna asnata liyurau a'mal. Pada hari di mana manusia itu menjadi berbagai kelompok-kelompok. Manusia terbagi menjadi beberapa kelompok-kelompok. Yauma ini yasluna asnata liyurau a'malahum. Manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Agar apa? Agar diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Yauma izyaqa'u ma'zukira yasduruna subi kuburihim. Ketika manusia bangkit dari kubur ila mauqifil hisab, kemudian digiring ke tempat hisab. Digiring ke tempat hisab, kemudian dijadikan dua golongan mutafarriqain. Dikatakan anna ba'dahum aminun wa ba'dahum khaifun. Satu kelompok itu dia merasa aman, merasa tenang, dan satu kelompok itu merasa khawatir, gelisah, takut. Kenapa? Karena sebab apa yang pernah dia lakukan di bumi. Dia ingat perbuatan-perbuatan dilakukan di bumi semasa hidupnya. Satu lagi wa ba'dahum bilaunil ahlil jannah wa huwa al-bayadu. Satu kelompok wajah-wajah mereka itu putih seperti para penduduk surga. Wa ba'dahum bilauni ahlin nar wa huwa as-sawad. Satu bagian lagi, kelompok lagi, wajahnya hitam sebagaimana penduduk ahli neraka. Kalau mungkin di bumi dia termasuk orang yang kulit putih, tapi amalnya, amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Kemudian dia termasuk bukan orang yang beriman, orang kafir dan musyrik. Nanti di hari kiamat wajahnya hitam seperti para penduduk ahli neraka. Wa ba'dhum yunsarifu ila jihadil yamin. Satu golongan itu golongan kanan yang merasa aman dan tenang tadi. Wa ba'dhum ila jihadil shimal. Dan satu golongan yang khawatir, takut, cemas, dia di dalam golongan kiri. Ma'ata farqihim fil adyani wa ikhtilafihim fil a'mal. Kenapa dia dibedakan? Yang pertama karena agamanya beda. Yang satu orang yang beriman, yang satu tidak beriman. Yang satu orang Islam, satu golongan orang Islam, yang satu golongan lagi bukan orang Islam. Yang satu golongan lagi orang Islam yang mengamalkan agamanya, yang satu lagi orang Islam tapi dia tidak mengamalkan agamanya. Perbedaan dengan amal perbuatannya. Takutnya liyurau a'malahu, supaya mereka melihat amal-amal perbuatan mereka. Sebagaimana yang telah disampaikan bumi. Bumi menyampaikan berita tentang amal-amal yang mereka perbuat ketika mereka hidup di atas bumi. Karena itu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, maka mereka akan melihat balasan daripada kebaikan yang sebesar zarah tadi. Zarah wa ya asgaru ma yakunu minan namal. Kalau kita menemukan kalimat zarah di dalam Al-Quran, zarah itu bisa diartikan benda yang paling kecil, berarti molekul kecil, atau juga bisa zarah diartikan debu. Ketika ada satu gumpalan tanah yang berdebu, kemudian kita tepuk debunya naik ke atas, nah itu zarah, debu yang ngumpul tadi. Nah, zarah di sini adalah semut yang kecil. Jadi kebaikan yang dilakukan lebih kecil dari semut yang kecil, setiap manusia akan melihat balasan dari kebaikan. Karena itu jangan sampai kita meremehkan kebaikan yang sedikit, kebaikan yang kecil. Nah, di sini ada perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir, antara muslim dan non muslim. Di sini ada perbedaan. Sebagaimana dikatakan Muhammad bin Ka'ab, "Faman ya'mal misqala dzarratin min khairin min kafirin yara sawahu fid dunya."
Salah satu maha adil Allah, barang siapa yang melakukan kebaikan, hanya saja dia golongan orang kafir, non muslim, dia akan melihat balasan kebaikan tadi ketika kita hidup di dunia. Mungkin ada orang kafir, orang non muslim baik, sering bersedekah, sering nyantun anak yatim, nyantun fakir miskin, janda-janda, kemudian anak karyawan baik. Dia akan melihat pahala balasannya di dunia. Finansihi, mungkin di dalam dirinya sehat, bahagia, banyak hidupnya, urusannya dimudahkan, lancarkan, usahanya maju. Wa mali, kadang di hartanya bertambah terus, rumahnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana, mungkin mobilnya mewah. Wa dan keluarganya, waladi dan anak-anaknya, anaknya sekolah, pengen keluar negeri, pulang buka perusahaannya jalan semua, maju semua. Hatta yakhruja minad dunya, sehingga ketika dia keluar dari dunia, semua itu dibalas kebaikan-kebaikannya. Hanya saja walaysa lahu indallahi khairun, ketika dia keluar dari dunia, dia udah gak ada lagi kebaikan karena Allah udah balas semua di dunia. Karena itu dunia itu adalah surganya orang-orang kafir. Kebaikan-kebaikannya dibalas di akhirat kelak, udah gak ada lagi kebahagiaannya, kebaikannya, tinggal nanti kejahatannya, keburukannya diperhitungkan tentang derajatnya di dalam akhirat. Adapun orang Islam, orang yang beriman, iman yang benar-benar, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran min mu'minin, orang yang beriman, yang benar-benar imannya, kemudian dia melakukan kejahatan, kemaksiatan atau dosa, ya uqubatahu fi dunya, dia akan melihat balasan langsung di dunia, balasan kejahatannya, maksiatnya, dosanya langsung Allah balas di dunia. Fimali, mungkin dalam hartanya kurangan, wa nafsihi, mungkin di dalam dirinya banyak dimusuhin orang padahal dia baik orang, banyak difitnah orang, banyak diledahin orang, wa ahlihi wa waladihi, juga anak-anaknya. Hatta yakhruja minad dunya wa laysa lahu indallahi syarrun, sehingga dia keluar dari dunia, ketika masuk alam akhirat udah gak ada lagi keburukannya, sisa tinggal kebaikannya yang diganjar pahala, diganjar karunia, surga, derajat alam surga. Nah, ini mukmin yang benar-benar mukmin. Kira-kira kita milih yang mana, dibalas di dunia atau dibalas di akhirat? Kita nggak dua-duanya, cari apa? Karena itu sering kita sampaikan doa, kita mohon kepada Allah supaya kita nanti nggak ditanya, supaya kita nanti nggak dihisab. Karena kalau kita ditanya, kalau kita dihisab berat, nggak bakalan lewat. Kejahatan, dosa, maksiat sekecil apapun nggak bakalan lewat. Sebagaimana doa, ya Rabb kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna an kulli syai'. Ya Allah, jangan tanya saya tentang segala sesuatu nanti di akhirat, wa la tuhasibna bi kulli syai', jangan hisab saya tentang segala sesuatu yang saya lakukan. Wa atina kulli syai'. Nanti ketika malaikat di akhirat, ketika mau nanya, mau menghisab orang di dunia, minta jangan ditanya, jangan dihisab, langsung aja. Wa kadzalika may ya'mal fid dunya misqala dzarratin syarran yarah. Dan sama orang yang melakukan perbuatan di dunia berupa keburukan, maksiat dan dosa, ya Allah, dia akan melihat yaumul qiyamah, yasuh, pada hari kiamat, tentang balasan apa yang
dia lakukan. Berkata Imam Qatil bahwasanya surat ini turun karena ada dua orang laki-laki. Jadi Al-Quran itu kadang turun ada sebabnya, karena itu disebut asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ada kalanya Al-Quran itu turun tanpa sebab, nggak ada sebab sesuatu apapun Al-Quran turun. Nah, salah satu kata Imam Qatil di sini, surat ini turun karena sebab dari dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki tadi karena yakni Israil wayastaqilu, ketika melihat wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara, ada seorang laki-laki, kemudian ada orang yang minta-minta, kemudian dia kasih, nggak banyak kasihnya, cuma sedikit, bisa dibilang cuma satu kurma atau setengah kurma, atau dibilang juga sepotong roti. Kata dia, ma'ada bisyai'in innamal wajalu ala ma'rufi wa nahnu. Saya akan melihat bagaimana Allah membalas amal perbuatan saya ini, dan saya cinta melakukan amal perbuatan ini. Jadi perbuatan amal soleh yang dicintai oleh Allah adalah sedikit yang langgeng terus-menerus kita lakukan, setiap hari ini kita lakukan. Berbeda dengan amal yang banyak, kadang-kadang kita nggak bisa langsung kita lakukan. Termasuk sholat malam, misalkan sholat malam dan biasa berapa? Kita ambil yang paling ringan aja, 4 atau 2. Mungkin setahun kita ambil 4, atau setahun kita ambil 2 sholat malam. Udah mampu setahun kita lakukan, tahun berikutnya kita naikin jadi 4. Setahun ternyata kita mampu 4, naik lagi 8. Jadi sedikit yang terus menerus lebih dicintai oleh Allah daripada banyak tapi terputus tidak dilakukan. Wakana al-akharu, satu orang lagi yatahawalu bizzatmil yasir, dia meremehkan dosa yang kecil. Padahal dari bahwa ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, walaupun dia melakukan dosa yang kecil, dia akan melihat balasan daripada dosa yang kecil tadi. Kal kizbati wal ghaibati wal nazari wa ashbah dzalik, seperti bohong, ghibah, ngomongin orang, melihat sesuatu yang haram. Katanya innama wa'adallahu an-nar 'alal kabair, bahwasanya Allah mengancam api neraka hanya untuk dosa-dosa besar, walaisa bihana ismu lima, walaupun remeh kecil. Padahal nanti kata para ulama, fal ismu shaghir fi aini sahibi a'dhamu minal jibali yaumil qiyamah. Dosa yang kecil yang dilakukan seseorang ketika semasa hidupnya di dunia, dia akan melihat pada hari kiamat itu dosanya, ganjarannya daripada dosanya itu seperti gunung. Karena itu zaman masa dari dulu sampai sekarang ya sama aja, cuman penghuninya lama-lama menurun kualitasnya. Dari semenjak zaman Nabi, para sahabat, tabi'in, terus sampai sekarang, sampai akhir zaman, kualitas manusia terus menurun. Sebagaimana para sahabat, ketika zaman para sahabat, mereka atau beliau para sahabat melihat dosa kecil itu seperti sebesar gunung. Kalau zaman sekarang udah kebalikan, melihat dosa besar itu seperti dosa kecil. Ya Allah, mudah-mudahan kita selamat ya. Yang kecil itu seperti gunung di hari kiamat, apalagi besar-besar. Yang terakhir tentang keutamaan daripada surat Al-Zalzalah. Ini beberapa keutamaan
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita di dalam hadis yang banyak diriwayatkan oleh para imam, antaranya Imam Tirmizi dan juga Imam Baihaqi, Imam Hakim, mensahihkan hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zulzilat ta'dilu nisfal Qur'an." Surat Al-Zalzalah itu sama pahalanya kalau dibaca sebanyak setengah Al-Qur'an. Jadi surat Al-Zalzalah sama seperti setengah Al-Qur'an. Wa qul huwallahu ahad, dan surat Al-Ikhlas itu merupakan ta'dilu sulus Al-Qur'an. Kalau dibaca pahalanya sama seperti Al-Qur'an. Wa qul ya ayyuhal kafirun, dan surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu Al-Qur'an, pahalanya sama seperti seperempat Al-Qur'an. Jadi kalau kita baca surat Al-Zalzalah 2 kali berarti sama seperti kita menghatamkan Al-Quran, atau kita baca 4 kali seperti sama kita menghatamkan Al-Quran. Al-Ikhlas kalau kita baca 3 kali sama seperti kita menghatamkan Al-Quran. Kuliah kalau kita baca 4 kali sama seperti kita menghatamkan Al-Quran. Kalau boleh diamali boleh. Surat Al-Zalzalah 2 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Kafirun 4 kali. Udah berapa khotam? 3 kali khotam. Bacanya habis subuh, ya kan, ketemu tetangga di mana Pak, siap menghatamkan Al-Quran 3 kali. Masya Allah. Dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, saat itu beliau mendengar Rasulullah SAW yang dulu bersabda, "Para fi lailati idza zulzilat kana lahu yahdu nisfil Qur'an." Siapa yang membaca surat Al-Zalzalah pada setiap malam, maka sama seperti dia pahalanya membaca setengah Qur'an. Dan ini adalah pembahasan tentang surat Al-Zalzalah. Jadi ketika kita baca surat Al-Zalzalah, ketika kita dengar surat Al-Zalzalah, kita jadi imam atau kita jadi makmum, ada gambaran secara umum tentang surat Al-Zalzalah. Tadi menerangkan tentang dahsyatnya peristiwa hari kiamat, bagaimana bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat, kemudian bumi memuntahkan apa yang ada di perutnya, apa yang ada di kandungannya. Juga bumi akan menjadi saksi atas perbuatan manusia. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, bumi akan menjadi saksi atas apa segala sesuatu yang kita perbuat, baik perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Juga ketika kita mendengar atau membaca surat Al-Zalzalah, ada gambaran dari kita bahwasanya semua amal sekecil apapun akan ada perhitungan dari Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan juga di sini ada anjuran untuk kita memperbanyak amal soleh, dan anjuran jangan sampai meremehkan kebaikan sekecil apapun, baik kebaikan tadi yang dilakukan oleh diri kita sendiri atau kebaikan tadi yang dilakukan oleh orang lain untuk kita. Jika ada satu pemberiannya kelihatannya kecil, kelihatannya remeh, jangan sampai kita remehkan karena ada di mana saja. Dan juga waspada buat kita, kehati-hatian buat kita, keburukan sekecil apapun semuanya ada perhitungan. Dosa maksiat sekecil apapun semuanya ada perhitungan. Tadi bahkan dosa yang kecil yang dilakukan oleh pelakunya, nanti kelak di hari kiamat dia akan melihat seperti dosa sebesar gunung. Mudah-mudahan ini jadi tambahan ilmu buat kita semuanya, dengan kita membaca surat Al-Zalzalah, kemudian merenungi daripada maknanya dan mengamalkan isinya. Mudah-mudahan
iman kita bertambah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu bimbing kita, berikan hidayah taufik wal hidayah kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang baik dan benar dan menjauhi larangan-larangan secara keseluruhan. Mudah-mudahan dengan hari kita pengajian terus kepada Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Istri kita Allah Subhanahu wa taala jadikan istri yang salehah, anak-anak kita Allah jadikan anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan rezeki kita baik yang zahir maupun yang batin semuanya Allah mudahkan, Allah bebaskan, Allah berkahkan. Alhamdulillah wa bikulli ni'matin salihah wa hawlatin dan di al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.